Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa TVRI Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Jeffrey dapat hadir menyapa seluruh pemirsa TVRI Jambi dengan acara Hidup Sehat. Nah, apa kabar pemirsa? Hari ini mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat selalu dan dapat menjalankan aktivitasnya dengan lancar sehingga tidak ada gangguan apapun ya. Nah pemirsa, di siang hari ini tentunya dalam 1 jam ke depan kita sudah ditemani dengan narasumber yang akan memberikan informasi dan juga edukasi buat kita semua seputar kesehatan tentunya ya. Ada siapa? Ada Dokter Herdiansah, spesialis THT BKL. Selamat siang dok. Selamat siang. Apa kabar hari ini, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya. Sebelumnya terima kasih nih Dokter Herdiansah. Ya pemirsa sudah hadir menemani kita TVRI Jambi dan juga pemirsa di rumah. Tentunya dalam 1 jam ke depan kita pengen gali-gali informasi nih bersama Dokter Herdiansah ya. Spesialis THT. Iya, benar. Spesialis THT nih. Tentunya tema kita pemirsa adalah kenali tanda dan gejala kanker. Kanker dari nasofaring. Iya. Nah, bukan kantong kering ya pemirsa ya. Kalau itu sudah menjadi langganan mungkin ya, langganan netizen ya. Tapi ini beda ya, kanker nasofaring. Nah, kita pengen gali-gali informasi apa nih sebenarnya ya. Kita ngomongin sama spesialis THT lagi, konsultan. Enggak. Oh, belum. Doa dong, Iya, doa. amin. Mudah-mudahan nih. Baik dokter, kita kenalan sama Dokter Herdiansah udah. Kita pengen kenalan lagi nih sama tema kita nih kan. Kalau di tengah masyarakat nih bahasa-bahasa medis ini kan lumayan sulit ya, kurang familiar nih ya. Nah ini ada kanker nasofaring. Nah kita pengen kenalan dulu nih sama penyakitnya apa nih dok? Ya baik, terima kasih. Jadi untuk namanya kanker nasofaring itu sebelum ada kita diagnosa dengan kanker nasofaring itu kita sebut dengan tumor nasofaring sebelum ada hasil PA, patologi anatomi. Kalau sudah tumor dulu. Kalau sesudah ada hasil patologi anatominya dari pemeriksaan jaringan yang kita cek bahwa itu mengarah ke sel kanker, baru kita nyatakan adalah karsinoma nasofaring. Oh, ada tahapannya. Tahapannya juga. Nah, boleh dong satu-satu dijelasin ya dok ya? Iya. Nah, jadi gini, kalau tumor nasofaring atau kanker nasofaring itu beradanya di daerah saluran pernapasan bagian atas atau letaknya pada daerah ujung pada hidung kita, belakang hidung. Di belakang hidung? Di belakang hidung letaknya. Nah, disitulah tempatnya dia berkembang tumor tersebut. Nah, itu untuk kita mengetahui bahwa seseorang itu mengidap tumor atau tidak, itu mempunyai ada gejala dan tanda pada seorang pasien. Nah, itu kan tema pembahasan kita nih ya. Jadi berarti sebelum mengarah ke divonis kanker atau tidak, itu dia dari tumor dulu. Iya, dari tumor dulu. Yang berada di saluran pernapasan di bagian belakang. Nah. Berarti kita harus kenal dulu nih ya, gejalanya apa, terus tuh tanda-tandanya seperti apa. Nah, kita langsung aja nih dengerin pemirsa ya, penjelasan dari Dokter Herdiansah tentang tanda dan gejalanya nih apa nih. Ya, baik, terima kasih. Untuk mengetahui pada masyarakat Jambi khususnya ya, untuk mengetahui bahwa keluarga kita, anak kita atau saudara kita yang mengalami gejala-gejala dari tumor nasofaring atau kanker nasofaring, ada 5 gejalanya. Yang pertama, telinganya terasa berbunyi, berdenging gitu biasanya. Terasa penuh, berdengung terus. Telinganya salah satu tanda. Kemudian kadang mengeluarkan cairan pada telinga. Yang ketiga, kadang pasien itu kurang dengar pada telinganya. Nah, karena di situ adalah proses adanya tumor yang semakin tumbuh membesar menutup pada saluran daerah nasofaring itu sampai ke telinga. Makanya pasien tersebut kadang kurang dengar, kadang keluar cairan dari telinga atau berdenging. Nah, karena terasa menutupi. Nah, itu salah satu gejala dan tanda. Kemudian yang kedua yaitu ada keluar darah dari hidung. Mimisan, ciri khasnya. Dia keluar tiba-tiba kok berdarah. Nah, itu tidak bisa kita langsung patokan bahwa itu sesuatu ini tumor, bukan. Bisa karena faktor lain. Tapi salah satunya
yaitu bisa karena tumor nasofaring. Iya, salah satu tanda dari Iya, nasofaring tadi itu nasofaring. ya. Bisa karena ada gejala pernapasan sering buntu nih dok, hidung saya. Iya, seperti mampet gitu ya, kayak orang iya, pilek gitu. Benar. Nah itu bisa kita ketahui adanya tanda dan gejala dari tumor nasofaring. Yang ketiga, pandangannya bisa kabur atau double. Sampai mengaruhi ke penglihatan Iya, juga dok benar. ya? Oke. Pandangannya bisa kabur atau double. Itu ciri khasnya. Karena dari perjalanan dari tumor tersebut akan mendesak ke daerah saraf pada mata. Iya, dia membesar ya dok Iya. ya? Oke. Suatu proses pembesaran pada tumor tersebut. Yang keempat yaitu sering sakit kepala. Pusing. Pusing, sakit kepala, rasanya sakit banget. Nah itu ciri khasnya. Ada di bagian-bagian tertentu atau Rata-rata pada daerah kepala di atas. Kepala atas Bisa ya, dok, sebelah, kadang bisa tengah-tengah. Oke. Seperti itu. Yang kelima yaitu ada benjolan di leher. Nih, benjolan di sini leher nih, ya. Iya. Nah, di sini tampak kelihatan benjolan. Seperti ada benjolan besar di leher. Itu salah satu tanda dan gejala pada pasien tumor nasofaring atau kanker nasofaring. Iya. Tapi benjolan di leher tersebut tentunya dari kecil dulu atau langsung membesar dok? Seperti apa? Ya, dari mulai mengecil sampai bisa membesar. Membesar. Kan ada proses Iya, iya. membesarnya. Nah, kenapa kok bisa ada tumor? Karena adanya sistem pada daerah saraf. Iya. Nah, seperti itu. Jadi ada 5 tanda Lima yang tanda, harus kita ya. ketahui untuk mengetahui seseorang itu kena kanker nasofaring atau tumor nasofaring. Ini tapi kok kayak kompleks gitu dok ya? Telinga diserang, Iya. ya, mata diserang, hidung kan apalagi ya karena Iya, memang di situ dia benar. berkembangnya ya. Iya. Ini tentunya kalau kita bayangin ini kalau kita ngerasain ya di tubuh kita ini pasti sangat mengganggu ini ya. Iya. Sangat mengganggu. Artinya dari tanda-tanda yang dijelaskan oleh Dokter Herdiansah tadi ini sangat signifikan nih, kompleks ini, kompleks banget ini dia. Iya. Ya, tapi kalau bagi kami orang awam lagi-lagi dokter dengar nama nasofaring ini lumayan apa ya? Asing ya? Asing dok. Iya, iya. Ini kan tentu beda dong kalau sama Iya, dokter iya, Herdiansah iya, kan iya. memang spesialis THT, tentu Iya. sudah pernah melihat dan menemukan pasien-pasien yang seperti ini. Bagi kami masyarakat awam nih, pemirsa di rumah juga mungkin ya baru pertama kali dengar kali, iya, mungkin iya, gitu ya. benar-benar. Jadi kami mengajak nih buat pemirsa di rumah yang mau bergabung bersama kita, dokter bersama Dokter Herdiansah nih, spesialis THT. Sangat-sangat tepat sekali narasumber kita, jadi langsung aja telepon tuh sudah ada di layar kaca Anda, jadi langsung aja telepon 074166385 atau 0811743333. Jadi langsung aja ada keluhan diri sendiri ataupun juga keluarga, anak, ponakan, cucu, kerabat semuanya langsung aja ya, jangan malu-malu. Nah, baik dokter, itu tanda-tandanya ada 5 ya. Iya, tanda-tanda ada 5. Tanda-tanda ada 5 ini. Nah, tentunya seperti yang dokter sampaikan tadi, ini dari sebelum divonis kanker, ini tumor dulu nih. Iya. Tapi kita pengen tahu nih, kadang suka bingung dokter. Ini bedanya apa sih sebenarnya antara tumor sama kanker? Nah, Iya, benar. Jadi saya cerita dulu ya. Iya, boleh, Dok. Kemarin sempat datang pasien saya dari daerah antara daerah mungkin Tanjab Tim atau Tanjabar, datang ke Rumah Sakit Bayangkara untuk memeriksakan, dok, kok saya sering mimisan ya dok? Seringnya gimana dok? Hampir tiap hari dok? Kadang keluar sendiri, kadang malam-malam, malah pada malam hari dok. Oh. Kadang saya ngeluh kok pandang saya kalau makin lama kok makin double ya dok, makin kabur. Nah, walaupun saya periksa di lehernya belum ada pembesaran atau ada ya, pembengkakan pada benjolan leher. belum ada. Tapi dia sudah mengatakan sering sakit kepala juga. Nah, itu bisa kita kategorikan kemungkinan besar bisa terjadinya tumor nasofaring. Jadi pasiennya datang ke Rumah Sakit Bayangkara mengeluh seperti itu, maka kemudian saya periksalah, namanya pemeriksaan fisik pada pasien. Iya, iya. Yaitu dengan namanya alat kita THT itu khusus. Nah, alat khusus namanya nasoendoskopi. Nasoendoskopi. Namanya alat kecil yang bisa masuk ke daerah lubang hidung. Ada kameranya dok Ada ya? kameranya langsung lengkap. Oke. Nah, jadi kita begitu kita periksa di belakangnya itu tampak ada benjolan. Di daerah belakang hidung kita, pas posisi hidung. Tampak kelihatan benjolan.
yang tidak rata dan mudah berdarah. Nah, makanya mudah berdarah. Mudah berdarah. Benjolan tersebut yang berdarah berarti dok ya. Kalau setahu saya nih orang awam kalau mimisan itu kan hanya ada pecah pembuluh darah tipis di lubang hidung seperti itu. Oh, tapi darah yang keluar ini bukannya dari pecah pembuluh darah di saluran hidung ini, bukan, tapi dari benjolan itu. Karena sifatnya rapuh dan mudah berdarah. Dia sangat agresif tumornya. Jadi sudah saya periksa, kemudian saya lakukan pemeriksaan CT scan pada pasien tersebut untuk mengetahui letak penyebarannya sebesar apa. Jadi harus kita CT scan dulu nih. Ya tadi pakai endoskopi, apa nih dok namanya? Nasoendoskopi, habis itu CT scan lagi. Kita lakukan untuk pemeriksaan sampai batas mana nih tumor itu sudah menyebar kemana aja. Oke. Nah, dari CT scan, ketahui sudah ada hasil, kita baca nanti. Oh ini loh Pak, seperti itu. Baru kita lakukan pemeriksaan namanya biopsi. Pengambilan jaringan untuk sampelnya. Untuk mengetahui bahwa tumor itu sifatnya ganas atau tidak. Oke. Seperti itu. Ganas atau tidak. Iya. Berarti untuk menuju ke tahap kanker itu harus ada pemeriksaan pakai sampel dari daging jaringan tersebut. Dari jaringan kita ambil sampelnya, kita tes ke patologi anatomi dan nanti dibacakan spesialis patologi anatomi dan hasilnya akan kita baca sama-sama. Kalau terbukti kanker, terpaksa kita akan lakukan kemoradiasi. Kalau tidak kanker? Kalau tidak kanker berarti tumor biasa. Iya, tumor biasa. Seperti itu. Seperti itu bedanya ya. Mudah-mudahan menjadi pencerahan juga nih ya buat pemirsa di rumah ya, antara tumor sama dengan kanker karsinoma nasofaring. Tumor ini kan kadang ada yang ganas, ada yang tidak juga dok. Iya. Kalau seandainya tidak terbukti itu tumor ganas, berarti itu tumor biasa. Itu bisa untuk dilakukan operasi. Diangkat. Seperti itu mas. Tapi kalau dia ganas? Kalau ganas akan sangat sulit untuk dioperasi karena lakukan operasi nanti pendarahan. Karena dia dekat dengan sistem saraf dan pembuluh darah. Memang agak ngeri kalau ngomongin kanker deh dok ya. Jadi masalah kanker ini sangat serius. Iya. Jadi untuk lakukan tindakan sudah kita operasi nanti dia tumbuh lagi. Bener. Selain kantong kering, ternyata kanker ini juga ngeri juga di pemirsa ya. Sama-sama ngerinya. Nih. Nah jadi itu tadi bedanya dok. Iya, bedanya semuanya harus melalui tahapan-tahapan. Iya benar. Ini sangat berbanding terbalik bagi kami masyarakat mungkin yang kurang aware terhadap dokter. Iya kan dok? Kebanyakan nih kalau boleh cerita lagi dok, kebanyakan dokter sampai tahap mana nih dok? Apakah dia ini pasien datang, ucuk-ucuk datang nih, ini dalam posisi yang sudah lumayan parah atau baru aja nih? Iya. Kebanyakan nih dok. Kebanyakan yang saya temukan di Rumah Sakit Bayangkara atau Rumah Sakit Ahmad Ripin Sengeti itu stadiumnya sudah termasuk stadium yang berat-berat. Nah, karena ketidaktahuan masyarakat bahwa ini tumor, ini dianggapnya biasa aja. Jadi datang ke puskesmas demam berdarah dikasih obat biasa. Nah, kita nggak tahu bahwa itu sudah parah. Iya. Tuh. Memang kebiasaan kayak gitu dok, apalagi kalau tumor, kanker kebanyakan udah stadium 3, stadium 4, udah hampir menjalar kemana-mana seperti itu. Nah, jadi kita udah tahu nih pemirsa, udah tahu tandanya seperti itu, udah tahu bedanya antara tumor dengan kanker itu seperti apa bersama Dr. Herdiansah. Nanti kita akan bincang-bincang lagi dokter, kita tahan dulu nih informasi yang luar biasanya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program Hidup Sehat, kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat di siang hari menjelang sore ini. Buat seluruh pemirsa yang baru bergabung di program kita Hidup Sehat, selamat bergabung saya ucapkan ya. Ya, sore ini kita ngomongin kanker nasofaring. Nah, bersama Dr. Herdiansah, spesialis THT. Tapi ada BKL nih belakangnya. Apa nih dok? Boleh kasih tahu dulu dong pemirsa nih, BKL nih apa nih dok? Biasanya kan kadang
THT, spesialis THT, udah gitu aja nih, nggak ada belakangnya lagi Ya. nih, apa nih dok? Ya. Kalau BKL? Dulu itu namanya spesialis THT-KL, kepala dan leher. THT-KL, oh Kepala dan leher. kepala dan leher. Iya, dulu. Kalau THT itu kan telinga, hidung, Tenggorokan, kepala dan leher. Panjang ya sekarang. Iya. Nah sekarang berubah lagi. Berubah lagi karena kita kebanyakan sudah mempelajari daerah leher sampai ke atas. Oke. Dan banyak kita lakukan tindakan-tindakan yang banyak ya menurut saya. Maka dari kolegium pusat itu merubah sesuai keputusan dari rapat bersama, jadi makanya berubah jadi BKL, bedah kepala dan leher. Oh, bedah kepala Ya, dan leher. bedah kepala dan leher. Makin hari kebanyakan pasien, banyak kasus-kasus dari leher sampai ke atas, itu kita yang tangani semua. Iya, iya. Oh, larinya ke THT gitu dok. Ke THT malah, karena di sini banyak saraf-saraf semua. Jadi tidak sembarangan kita lakukan tindakan yang bukan ada dasarnya, seperti itu. Waduh, makin panjang gelarnya. Nanti Iya. kalau dokter jasa konsultan ya amin gitu Amin. ya. Ini makin panjang lagi nih gelar. Kalau ngomongin pendidikan dokter nggak habis-habis ya. Panjang banget. Baik ya, pemirsa. Kita tadi di segmen pertama kita udah kenalan nih sama penyakitnya ya. Mulai dari bedanya tumor dengan kanker, artinya nasofaring ini ada tahapan-tahapan ya dok ya. Benar. Dan ternyata gejala-gejalanya itu yang bisa kita rasakan si pasien ini mulai dari telinga berdengung, mengeluarkan cairan ya dok ya. Iya, cairan Nah, hidung mimisan, kepala pusing, ya. Pandangan berbayang-bayang bisa dua tuh, lihat lampu jadi dua, gitu. Ternyata bukan lapar. Ada penyakit lain yang serius pemirsa ya. Nah, tentunya penyakit ini kalau dalam tubuh kita dokter, ini pasti ada sebabnya nih. Iya, Itu apa gaya hidup yang salah atau karena kita ada mengonsumsi apa seperti itu. Nah, boleh dong kasih informasi lagi nih dong. Kenapa nih sampai seseorang nih bisa mengidap kanker ini dokter? Oke. Gimana? Baik ya. Untuk mengetahui ciri khas seseorang pasien atau yang mengidap kanker nasofaring itu kebanyakan usia di atas 40 tahun ke atas. Kebanyakan? Kebanyakan, rata-rata 40 tahun sampai 60 tahun ke atas. Oh, justru malah di usia Lebih dewasa, tua. ya. Iya. Dewasa dok ya. Kemudian kebanyakan rasnya ras khas Asia. Jadi orang-orang Asia itu kebanyakan kena rata-rata kanker nasofaring. Kenapa nih dengan Eropa dok? Mungkin Nggak karena masuk? sistem imunnya ya mungkin ya. Oke. Kan masing-masing orang berbeda-beda. Nah, seperti itu. Hampir rata-rata. Banyak Ras Asia. orang-orang Asia yang kena. Iya, yang mengenai Termasuk itu. Indonesia dong ya? Indonesia, iya, ras Oke. Asia. Nah, itu kebanyakan faktor resikonya. Dan faktor lingkungannya contohnya seperti orang yang mengkonsumsi ikan asin. Itu tinggi banget. Sama dia terkena virus EBV. Apa tuh dok? Ya, EBV nih. seperti virus yang kita tidak ketahui. Oh, tapi sebelum itu lagi, ikan asin tuh dok di layar TV ada Nah, nih. nih, iya. Ikan asin kenapa tuh dok? Kalau ikan asin nih? Ikan asin itu contohnya ya. Itu contohnya makanan ikan asin itu dia mengandung zat yang di situ mungkin berasal dari nitrosamin. Nah, itu yang bahaya untuk tubuh kita sendiri. Memicu ya? Memicu. Oke. Ya. Nah, di situ ada sate-satean yang dibakar-bakar. Oh, bakar-bakaran. Nah, yang itu arangnya itu kan lengket tuh asapnya itu. Oh. Nah, itu yang bisa menyebabkan adanya kanker nasofaring. Itu yang enak katanya dok? Iya. Yang agak gosong ya? Nah, Iya. kan mesennya gitu. Nah, seperti itu ya. Oke. Nah, yang ketiga itu berat banget tuh. Asap rokok. Rokok itu sangat berbahaya. Terutama bagi orang-orang perokok berat ya. Iya. Nah, kalau bisa hentikanlah merokok. Ini hampir rata-rata kita kita lihat semuanya kadang-kadang perokok semua. Rokok semua dok ya? Iya. Nah, yang keempat yaitu bisa karena asap dari pabrik juga bisa. Oh, Nah, seperti mungkin itu. yang di permukiman daerah industri seperti itu ya. Jadi yang paling berbahaya itu dari virus EBV, Epstein-Barr namanya. Dan yang kedua dari ikan asin. Yang kedua, ini Ya, rankingnya ya? ranking yang Oke, kedua oke, paling oke. banyak. Orang yang sering mengkonsumsi ikan asin akan berdampak terjadinya tumor nasofaring. Seperti itu. Karena ada kandungan zat yang memicu adanya sel kanker.
Yang ketiga baru yang rokok Ngerokok. dan minum minuman keras. Oh, minuman keras juga. Iya, nah, Oke. seperti itu. Jadi untuk masyarakat Jambi hindarilah makan makanan seperti rokok, ikan asin, sate yang dibakar-bakar atau asap pabrik. Kalau Iya. bisa kita pakai masker. Kalau bisa. Oke. Ya seperti itu. Ini simple ya, dan rata-rata kecuali virus tadi ya dok ya? Iya. Ini kayak ikan asin, Iya, sate benar. bakar-bakaran, ayam bakar Iya. ya, ikan bakar, sate. Iya. Itu kan sangat familiar sekali. di Familiar kehidupan. sekali, ya. Ternyata itu bisa memicu. Memicu adanya tumbuhnya sel kanker. Oke. Hampir rata-rata itu di Asia. Di Asia. Di Asia. Wow. Itu menurut jurnal saya baca pembunuh nomor 4 Di dunia. di dunia. Seperti itu. Nasofaring ini. Nasofaring itu. Jadi harus hati-hati Iya, untuk iya. masyarakat Jambi terutama kalau sudah ada gejala seperti itu cepat berobat langsung ke THT. Iya, Jangan ditunggu-tunggu lagi. Mhm. Nah, kalau sudah ada namanya mimisan, Mhm. kalau sudah ada namanya sakit kepala sangat sakit banget, Iya, pandangan sudah double, Mhm. cepatlah periksa ke THT langsung. Iya. Akan kita lakukan pemeriksaan dengan segera. Dengan segera ya. Nah, kita pengen dengar cerita dokter Erdiansa lagi nih dok. Biasanya kan si pasien ini datang dalam keadaan yang sudah lumayan serius nih Iya, benar. keadaannya. Tapi mungkin pasien itu pasti inget dong dok, ini awalnya gimana? Iya. Cerita awalnya nih sehingga baru punya keinginan buat ke dokter. Ini kan salah satu, ini tujuan TVRI juga dok, Iya, hidup iya. sehat biar pemirsa di rumah lebih aware nih, jangan takut kalau ke dokter. Iya. Karena kebanyakan seperti ini dok, statementnya di masyarakat. Iya. Kalau ke dokter nyambai penyakit gitu, nambai pikiran, Pikiran. akhirnya stres. Nah kayak mana dok? Ini kan salah, Termasuk buang uang. kan salah nih seperti Iya, ini. iya, ya. iya, Harusnya iya. kita lebih aware lagi Iya. terhadap kesehatan diri kita sendiri dan juga keluarga kan Iya, seperti itu. benar. Nah mungkin bisa cerita nih dok, mungkin awalnya nih si pasien apa sih dulu yang dirasakan? Iya. Apakah gejalanya tadi dengungnya mungkin hampir tiap hari Iya. atau mimisannya persekian jam atau seperti apa dok? Iya. Baik. Jadi ciri khas pasien dengan tumor nasofaring, dia ada gejala yang 5 itu tadi yang saya sebutkan. Kalau kita mulai curiga nih, kemungkinan besar kita kanker nih. Dia ada mimisan tuh keluar. Karena sifat tumor itu kan gampang mudah berdarah. Itu sifat tumor. Sifat tumor itu gampang mudah berdarah. Jadi kalau sering mimisan, sakit kepala dan pandangan double, kemudian ada benjolan di leher tuh, ciri khas. Nah, makanya cepatlah berobat ke puskesmas setempat atau ke rumah sakit setempat. Nah, nanti dokter puskesmasnya akan memeriksa. Oh, kemungkinan besar ini benar mengarah Artinya sana. simple ya buat deteksi dininya dok ya? Iya, untuk deteksi dini sangat simpel. Iya. Tapi kita belum ketahui harus Iya. ada alat. Benar, Nah, benar, untuk betul kata dokter mengetahuinya. Erdiansa ya. Tapi deteksi dininya kan lumayan simpel nih. Iya, Ada benar. benjolan sedikit di Iya. kepala, di leher, Leher. habis itu sering pusing atau mimisan yang kontinu terus Iya, ya dok ya. kontinu, benar. Itu segeralah gitu ya. Segeralah datang dan berobat ke puskesmas atau rumah sakit. Nah, nanti dari dokter puskesmas akan melihat, oh ini analisisnya seperti ini. Nah, nanti Dirujuk. ke THT, spesialis THT, dan akan kita lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Seperti itu. Iya. Nah, jadi untuk masyarakat Jambi nih, kalau bisa periksakanlah, walaupun hanya dapat 2 gejala, tetap harus diperiksa. Karena dari 2 gejala pun kita dapatkan, itu akan kalau kita biarkan, akan membuat waktu sendiri. Berarti tidak mesti nunggu limo tadi Nggak dok bisa ya. nunggu 5. Jangan nunggu Iya. 5 pemirsa ya. Iya. Bisa ada gejala 2 gejala saja, iya. ada benjolan sama mimisan, Iya. itu langsung Langsung. Lebih baik periksakan diri langsung ke yang ahlinya langsung. ahlinya langsung. Iya. Itu pemirsa. Jadi jangan malu-malu lagi dong ya. Buat pemirsa di rumah juga yang malu-malu mungkin Iya. belum sempat buat datang ke rumah sakit nih. Kita udah datengin dokter Erdiansa nih, spesialis THT ya. Iya. Bedah, Kepala kepala, dan leher. dan leher. Langsung ke studio TVRI Jambi. Jadi langsung aja buat pemirsa di rumah yang mau bergabung boleh nih. Kita tungguin interaktifnya ya di 071666385 atau di 08117433133. Jadi langsung aja ceritain keluhannya apa saja bersama dokter Erdiansa. Baik dok,
Tadi kan udah dikasih tahu nih ya, edukasinya luar biasa banget ini. Ini jarang tapi tetap harus menjadi perhatian juga dok Harus ya. perhatian juga. Saya dulu pernah dapat kasus anak-anak. Anak-anak ini setengah mimisan. Datang. Anak-anak nih ya. Iya, Tadi kan ceritanya di usia 40 sampai 40 ke 60 ya, 40 atas. ke Iya. atas. Tapi anak-anak nih, gimana nih Anak-anak. ceritanya dok? Jadi anak-anak ini datang ke Rumah Sakit Bayangkara dari rujukan dari Puskesmas Kota ya, saya kurang tahu tuh. Terus datang dan sering mimisan. Oh dok, cerita orang tuanya, anak saya ini sering mimisan dok. Kadang banyak banget. Satu sampai bisa sampai setengah gelas dok. Nah, darahnya keluar. Waduh banyak Tapi dong dok. iya, kadang berhenti, habis itu muncul lagi dok. Nah kira-kira apa dok? Nah setelah kita periksa semua, rupanya pas sudah saya endoskopi sampai ke belakang hidung, tampaklah ada benjolan juga. Nah itu kita belum sebut itu kanker, kita sebut itu tumor. Baru benjolan ya? Baru benjolan. Udah tumor. besar atau masih kecil dok? Lumayan besar. Nah jadi kita sebut tumor. Sebelum kita lakukan pemeriksaan biopsi, kita belum bisa mengatakan oh ini cancer. Kalau sudah cancer nggak bisa diapa-apain, harus di kemoradiasi. Kemoradiasi. Sedangkan kalau tumor tidak perlu di kemoradiasi karena belum ada hasil cancer menyatakan ini bawa kanker. Seperti itu. Jadi untuk tindak lanjutnya sudah kita biopsi, kita lihat oh rupanya bukan kanker, rupanya tumor Cina, tapi jenisnya hampir sama dengan tumor ganas. Akhirnya dilakukan operasi. Operasi dan pasien sehat walafiat dan sembuh seperti itu. Kan benjolan itu ada di belakang hidung dok. Iya. Berarti hidung dibelah dong dok. Gimana nih? Gambarannya gimana nih dok? Iya, ada. Tindakannya nih dok. Nah, ada tindakannya khusus ya. Untuk THT itu bisa lewat namanya transpalatal, lewat mulut juga bisa, dari belakang itu diambilnya. Bisa juga dari hidung diambil. Ada alat khusus juga. Ada khusus ya. Alat khusus juga. Jadi jangan dibayangin hidung dilepas dulu itu sebelum. Enggak, iya. Jangan dibayangin seperti itu pemirsa Kadang ya. masyarakat ini kadang mikirnya apa ya? Nah. Wah, dikit-dikit nanti saya dioperasi, dikit-dikit enggak, bener. Itu Kita dong. periksa dulu. Saya mau wakili netizen di rumah Iya, ya. benar. Iya kan, kalau itu benjolan pemirsa di belakang hidung dong. Iya. Iya kan? Yang kebayang adalah ketika dilakukan misalnya nih tumor ya, tidak sampai ke kanker ya kan. Berarti kan diangkat ya, diambil benjolan. Diambil benjolannya. Hidung dilepas dong. Ternyata tidak ya. Tidak. Ada alat. Ada alat Teknologi khusus. kedokteran sudah semakin canggih. Nah, jadi kita bisa lakukan tindakan operasi dengan alat canggih yang sudah disediakan. Ya, untuk alat canggih sudah banyak di rumah sakit yang menyediakannya. Iya. Nah, jadi bukan zaman dulu yang pakai ya manual lah ya. Iya. Ada sih alat juga, tapi nggak begitu canggih sekarang. Oke. Nah, seperti itu. Baik. Jadi untuk minta mengantisipasi ada pendarahan seperti itu. Nah, ujung dari tumor ini kan kanker nih tadi. Iya. Memang mengerikan ya kalau kita agak sedikit mengerikan kalau ngomongin kanker ya. Dan ini kan tentu bisa merambat ke jaringan-jaringan yang lain ya kan Iya, dok? benar. Tentunya ada terapi nih. Iya, Ya benar. kan dari dokter tadi sudah sempat singgung ya kemo ya. Iya, kemoradiasi. Kemoradiasi. Nah boleh dong dok cerita kalau solusi dari ketika kita sudah memvonis nih pasien ada kanker ya, penyakitnya ini kanker tentunya bisa ya kan dokter bilang tadi percuma kalau diangkat. Iya. Seperti tumor ya, Iya, diangkat selesai ya, sembuh insya Allah nih. Nah kalau kanker ini kan percuma Susah, nih, iya. susah gimana dok? Iya. Tahapan-tahapan yang dilakukan dokter nih ke pasien itu seperti apa dok? Iya. Jadi saya dapat pasien hampir rata-rata kalau dengar namanya tumor atau kanker nasofaring, mereka kadang ya terkejut ya. Iya dong dok, pasti Rasanya dong. gimana? Rasanya stres. Pastilah di mana-mana kita juga seperti itu. Iya. Jadi kalau untuk pendekatan ke pasien dapat kasus seperti itu, kita berikan edukasi lah ke pasien. Edukasinya apa? Kita edukasi kepada pasien, Pak, ini Bapak kemungkinan besar ada, kita lihat dari endoskopinya tampak benjolan. Ini lihat ya dok ya, ada Iya, monitornya kan? langsung ada monitornya, alatnya khusus. Nih Pak benjolannya. Nanti benjolannya ini kita akan mengambil jaringannya sedikit dan kita lakukan biopsi Pak. Oke. Nanti baru kita ketahui bahwa ganas atau tidak. Jambi udah bisa belum sih dok bocoran? Sudah bisa. Sudah Jambi. bisa pemirsa, ternyata khususnya- nggak mesti harus kirim misalnya ke Jakarta gitu enggak ya dok sudah ya? Jambi sudah ada, khusus di Rumah Sakit Bayangkara tuh lengkap semua alat-alatnya. Wow. Ya. Luar biasa Iya, loh ya. iya. Ternyata di Jambi saja sudah bisa untuk ambil sampelnya, Sudah langsung bisa. diperiksa. Iya. Berapa lama dok?
Ya paling sekitar 7 harian. Satu sudah minggu ya? ada. Iya, Oke. 7 sampai 14 hari lah ya. Kita sudah dapat jaringan dan kita langsung PA-kan. Kalau hasilnya dinyatakan bahwa itu kanker ganas, kita edukasilah pasien bahwa kanker ini hanya kita obat-obati dengan cara kemo, radioterapi. Kemoterapi dan radiasi maksudnya. Iya. Kita obat-obatan cuman dilakukan kanker itu dengan cara kemo radiasi, cuman itu. Tapi pasti ada yang nawar dong, Dok. Nomor gimana? Nawarnya bisa nggak, Dok, minum obat aja di rumah? Pasti ada ya. Pasti ada dong yang kayak gitu, Dok. Iya, dari contohnya nih ya. Tuh, radioterapi dulu ya. Itu dengan seperti sinar. Disinarnya. Oke. Radioterapi. Terus ada kemoterapi. Kemoterapinya itu pakai namanya obat jenis yang khusus. Nah, ya, obat-obat khusus untuk diberikan untuk kemoterapi, bukan obat-obat biasa. Obat-obat ini lumayan mahal ini. Obat-obat kemoterapi ini ya. Jadi Iya. orang yang sudah melakukan kemoterapi tidak bisa putus. Oke. Kalau sudah putus satu Ngulang kali, lagi. dia balik lagi, ngulang. Kita ngulang dari awal. Karena kita biasanya lakukan kemoterapi 5 sampai 6 siklus. Berarti 6 kali lakukan kemoterapi. Kemoterapi. Iya. Kalau misalnya terhenti di siklus Tengah-tengah, yang ketiga, Dok. harus balik lagi. Jadi nggak bisa kemoterapi ini asal-asal datang, itu nggak bisa. Berarti udah kebayang ya pemirsa di rumah ya. Jadi jangan tanya lagi, bisa nggak pakai obat-obatan yang biasa-biasa aja gitu. Iya. Apalagi obat-obat generik. Wow, nggak bisa, nggak main, Dok ya. Iya. Ini obat kanker ini obat generik juga bisa. Ini yang dipakai obat generik juga. Obat generik juga. Iya, bisa. Bisa ya, Dok ya. Bisa, maksudnya tidak bisa obat yang langsung makan tuh nggak bisa lagi. Oh. Jadi untuk obat oral itu tidak bisa lagi pada pasien yang dengan kanker nasofaring itu tidak bisa lagi. Oral nggak bisa lagi, Dok? Sudah tidak bisa lagi. Cuman kita berikan vitamin untuk menguatkan imunitas Imunitas saja. Iya. Jadi namanya kanker itu suatu proses sel yang abnormal Ya. tumbuh 2 kali lipat dari yang normalnya. Nah, makanya itu terbentuk sel kanker. Nah, makanya untuk menghindari adanya kanker, kita hidup sehat. Itu dengan cara hindari merokok, makanan 4 sehat 5 sempurna. Iya. Terus hindari minum-minuman yang beralkohol, makan ikan asin atau sati-satian. Nah, itu kalau bisa hindarilah kalau mau hidup sehat. Iya. Olahraga yang cukup. Itu aja sih. Nasofaring lebih spesifik ya, Dok ya? Iya. Ikan asin. Ikan asin. Itu kita berulang-ulang kali karena masyarakat ini banyak kan mengkonsumsi ikan asin tuh rata-rata itu. Karena katanya gimana Bu, enak. Apalagi ikan asin. lebaran, Dok ya. Bosen dengan rendang, opor ya, gulai semuanya. Solusinya adalah ikan asin, Dok. Ikan asin. Jadi kalau bisa hindarkan. Nanti kita bahas lagi nih ikan asin ini. Penasaran saya soal ikan asin ini ya. Iya. Kita break dulu, Dokter. Boleh. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Hidup Sehat. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Oke. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program acara Hidup Sehat di siang hari menjelang sore ini ya pemirsa ya. Buat pemirsa yang mungkin baru bergabung, selamat bergabung. Kita ngomongin tanda dan juga gejala dari kanker nasofaring. Tadi sudah dibahas tanda-tandanya dan juga gejala-gejalanya ya bersama Dr. Hendriansa, spesialis THT dan juga bedah kepala dan leher ya, Dok ya. Jadi buat pemirsa di rumah yang mau bergabung, kami tunggu dan kami nantikan nih ya buat pemirsa di rumah yang ada keluhan mengenai ada keluhan yang 5 tanda tadi ya, tidak hanya 5 kata Dr. Hendriansa, 2 aja, ayo dong segera dong ya, lebih aware lagi dong ya. Nah, tadi sebelum terpotong iklan kita bahas soal ikan asin. Ya, ini spesifik banget nih kalau kanker-kanker yang lain ya, Dok ya. Ini kan nggak ada nih spesifik hindari ikan asin gitu ya. Tapi kalau nasofaring ini spesifik banget ya. Mungkin bisa diulang lagi nih, Dok. Ada apa nih sebenarnya dengan ikan asin ini, Dok? Ya, jadi gini ya. Jadi bukan ikan asin aja, Mas. Jadi bisa juga
virus EBV namanya. EBV itu Epstein-Barr virus. Iya, itu yang pertama ya. Pertama kali itu secara genetik bisa menyerang pada tubuh kita sendiri. Itu diakibatkan oleh virus. Itu yang pertama kali yang bisa menyerang. Itu sekitar 80% bisa menyerang. Timbulnya adanya tumor nasofaring. Yang kedua memang benar ikan asin. Ikan asin ini karena ada proses dari menjemur dari sinar matahari. Jadi adanya kenanya zat-zat yang terpapar di ikan asin itu. Nah, kita konsumsi. Iya, kita konsumsi secara terus-menerus. Bukan makan ikan asin, bukan berarti makan ikan asin kita langsung kena kanker, enggak. Biasanya yang berlebihan, Dok, ya. Iya, benar. Jadi makan ikan asin yang secara berlebihan tiap hari makan ikan asin akan memicu terjadinya proses adanya tumor ganas di daerah saluran pernapasan bagian belakang atau nasofaring. Jadi diharapkan hindari. Kalau bisa ya makan sekali-sekali boleh, nggak ada larangan. Seminggu sekali, 2 minggu sekali aman lah, Dok, ya. Tapi jangan tiap hari untuk mengkonsumsi seperti itu. Nah, karena ya udah tahu kan tingkat untuk pencetus adanya kanker ya seperti itu. Nah, bukan karena ikan asin aja, bisa karena sate. Ya, bakar-bakaran. Itu bukan nasofaring aja. Bisa kanker yang lain juga banyak ya, Dok, ya. Jadi bukan karena makanan itu akan jadi kanker, enggak. Mengkonsumsi setiap hari yang berlebihan yang dibakar secara tidak matang itu akan memicu terjadinya sel kanker. Seperti itu. Ya, bukan nasofaring aja. Bisa banyak. Itu pemirsa ya. Seperti itu. Dan faktor usia bisa mempengaruhi, faktor ras dan faktor genetik juga genetik bisa. Ya. Tapi kalau dokter jelaskan tadi kan ini biasanya menyerang di usia 40 sampai 60-an ya. Ini kan termasuk usia-usia dewasa ya. Hampir 60 lumayan lansia nih, Dok. Kenapa, Dok? Yang diserangnya adalah dewasa, Dok. Tapi memang ada juga ya tadi ya anak-anak ya, contoh ya, tadi kasusnya ya. Kalau anak-anak itu biasa tumor ya. Tumornya tumor jinak hampir rata-rata, tidak mengenai pada orang dewasa. Kalau dewasa rata-rata ganas. Kenapa rata-rata maksudnya tumor nasofaring ini tidak tutup kemungkinan bisa pada anak-anak bisa. Kebanyakan orang dewasa. Karena mungkin proses imunitas pada orang dewasa itu lebih rentan. Terus seperti itu. Terus faktor lingkungannya kayak rokok, asap pabrik, di kendaraan juga kan. Kadang kan namanya ya masih muda 40 tahun merokok setiap hari merokok. Nah, yang dari asap numpuk lama-lama menyebabkan bukan nasofaring aja, bisa karena tumor paru-paru. Kanker yang lain juga bisa ya. Iya, bisa. Jadi nasofaring ini salah satu penyebabnya adalah rokok tadi. Salah satu tapi rokok juga banyak nih. Iya, yang lain nih kanker yang lain, tenggorokan juga bisa, Dok, ya? Bisa. Nah, ada namanya kanker plikapokalis atau kanker pita suara bisa. Yang sampai bolong tuh apa, Dok? Oh iya, sampai bolong itu bisa karena tumor pernapasan, namanya tumor laring. Nah, karena dia di sini tidak bisa napas, terpaksa kita lakukan tracheostomi namanya. Membuat saluran napas baru di bawah ini. Waduh. Nah, itu kita jebolin dari sini, kita buka di sini, kita pasang alat. Dia napas lewat sini, tapi dia tidak bisa berbicara. Tapi minimal untuk kegawat daruratan itu bisa lakukan tindakan di sini. Karena pada saluran napas bagian atas dia tidak bisa. Nah, itu banyak kita lakukan tindakan itu. Pada tumor-tumor yang lain, contohnya tumor laring namanya. Tumor saluran pernapasan bagian atas. Nah, itu untuk kegawat daruratannya. Ya, baik. Ngomongin kemo lagi, Dok. Iya. Ini kan tahapan akhir ya, Dok, ya? Iya. Ini salah satu terapi yang dilakukan pada pasien menderita dari kanker itu sendiri ya, nasofaring ya. Nah, tadi kan ada 6 siklus nih, Dok. Iya. Tentunya yang namanya kemo, imunnya memang harus dijaga banget ya. Iya, benar. Pasti ada dropnya. Iya. Ya kan? Nah, gimana nih, Dok? Untuk seorang dokter lah ya, seorang medis ini untuk menyemangati pasiennya itu sendiri kan. Apa saja nih yang dianjurkan buat si pasien yang lagi menjalani kemo itu sendiri, Dok? Iya. Jadi pasien yang sudah siap untuk di kemo radiasi, sebelum dia melakukan kemo radiasi, kita lakukan pengecekan semua organ tubuhnya. Medical check up? Iya. Pertama, bisa kita lakukan USG pada pasien tersebut. Yang kedua, cek laboratorium. Yang ketiga,
CT scan harus kita periksa semua. Jadi sudah benar-benar siap untuk dilakukan kemoterapi dan tubuhnya sehat, baru boleh dia masuk tahap untuk dilakukan kemo radiasi. Oh, jadi dokter memvonis seorang itu kanker dan langsung harus kemo, itu tidak secepat langsung itu ya, Dok, iya, ya? nggak bisa langsung masuk. Ada tahapan-tahapannya. Iya. Begitu dia di kemo dengan keadaan kondisi jelek, tensi darah turun, percuma leukositnya tinggi, tidak bisa seperti itu. Jadi percuma untuk memberikan pengobatan. Jadi kita lakukan kemo radiasi, tubuhnya memang benar-benar sehat, baru kita lakukan pemberian kemo radiasi. Seperti itu. Seperti itu, Dok, ya. Nah, itu untuk lakukan kemo radiasi itu ahlinya ada lagi. Namanya ahli onkologi. Berarti sudah kolaborasi nih tim medisnya, Dok, ya. Jadi kalau kami sebagai spesialis THT hanya memeriksa, lakukan tindakan, baru kita serahkan ke ahli onkologi. Kalau untuk mencapai seperti itu, kita lakukan sekolah lagi namanya. Sekolah THT BKL Ahli Onkologi. Waduh, makin panjang gelar. Iya. makin panjang nanti gelar Dokter Erdiansyah ya. Nah, tapi bagaimana, Dok? Hasil dari kemo itu sendiri. Iya. Ini kan artinya dokter ini pasti hasil dari kemo, pasien balik lagi kan ke dokter. Gimana? Setiap siklus diperiksa atau harus menyelesaikan 6 siklus? Ya. Jadi gini, kalau pasien dilakukan sudah siap untuk kemo radiasi, itu selama 6 siklus, 5 sampai 6 siklus. Iya. Nah, dan nggak boleh tidak boleh putus. Nah, jadi dia memang benar-benar siap lahir batin untuk melakukan kemo dalam waktu dia sehari-hari. Jadi dia tidak boleh alasan saya tidak bisa, saya lagi ini, kecuali dia dalam keadaan demam atau keadaan kondisi jelek. Ketika lagi ngedrop misalnya itu bisa tidak kemo, Dok? Bisa tidak kemo. Kita alihkan waktu yang lain? Iya, kita tambah hal lain. Nah, itu seperti itu. Makanya sudah sehat, bagus, kita lakukan kemo radiasi. Begitu sudah selesai 6 siklus, baru kita lakukan namanya radiasi. Itu biasanya 33 kali atau 35 kali. 33 kali. Sampai 35? Bisa sampai 35 kali. Kebanyak ya, Dok, kalau kata Jamit. Itulah sangat beratnya, makanya hindarilah. Itu diapain, Dok? Apanya? Diapain? Radiasi ini di sinar kita. Di sinar lagi? Iya, jadi banyak kalau sudah kena sinar tuh, bibir pecah-pecah, rambut rontok, muka ini hitam-hitam, efek dari radiasi. Makanya hindari kalau bisa makan yang sudah saya jelaskan tadi, ikan asin, sate, semua hindarilah. Kalau bisa, jangan terus-terusan memakan yang memicu adanya sel kanker. Tapi kalau sudah melalui tahapan itu, seperti mungkin dokter sudah temui pasien-pasien di luar sana, Dok, gimana? Selesai, bersih, Dok? Ya, jadi kalau untuk proses penyembuhan pada pasien kanker, rata-rata kalau kan datang dengan keadaan jelek tuh. Iya. Sudah stadium sudah banyak. Bener. Nah, kalau stadium 4 lagi malah, Dok, ya. Sudah terdetek sudah ke stadium 3, 4 sudah susah untuk sembuh. Makanya kalau kita periksakan sedini mungkin, secepat mungkin, insya Allah pasien akan sembuh. Nah, makanya jangan nunggu sampai sudah stadium 3, sudah stadium 4, baru kita mau lakukan tindakan, itu akan sangat sulit. Karena imunnya sudah diserangnya duluan. Iya, udah menyebar. Kondisi sudah menyebar kemana-mana, bisa ke paru-paru, penyebarannya bisa ke liver, bisa ke tulang. Nah, dan itu komplikasi akhirnya, semuanya diserangnya. Jadi jangan tunggu sudah stadium 4, Dok, kayak mana mengetahui stadium 3 atau 4? Ya itu, makanya ada gejala dari 5 itu 2 apa diantaranya, periksakanlah secepat mungkin. Nah, baru kita lakukan pemeriksaan patologi anatomi dan akan keluar hasilnya. Kalau aman, insya Allah aman. Kalau iya. Banyak ada nggak, Dok, yang sampai tuntas misalnya sampai bersih aman gitu? Ada juga, Dok? Ada yang sampai bersih. Sampai saya rujuk ke mata hair, sudah di kemoterapi, alhamdulillah dia sembuh. Karena benjolnya cuman kecil. Hasil PA dia mengatakan bahwa dia kanker nasofaring dan harus dikemo dengan segera mungkin. Sudah sering kontrol dengan saya. Ada yang mintanya langsung ke Palembang tuh, Dok, saya Palembangnya aja, keluarga saya banyak di situ. Ya sudah, kita rujuk ke Palembang bisa. Bisa juga, Dok. Nah, karena kan di sana ada yang karena perawatannya ya, perawatan kan bolak-balik. Dia kan mungkinan ada keluarga yang bisa nemani di sana boleh. Bisa. Di mana aja boleh, bukan kasih Palembang bocoran aja. dong, Dok. BPJS nggak?
BPJS bisa. BPJS pemirsa. Bisa. Jadi untuk nah. masyarakat Jambi jangan takut ya. BPJS itu akan menanggung semua fasilitas kemoterapi ya. Jadi jangan takut, kalau bisa berobatlah dengan segera untuk mengetahui penyakit dari keluarga yang terkena atau tumor atau sejenisnya. Soalnya kan kalau umum ya lumayan ya dok ya. Lumayan mahal. Lumayan ya dok. Iya. Tapi semua tindakan yang dokter Herdiansa jelaskan tadi semuanya ada di Jambi dok ya. Insya Allah ada di Jambi semua. Tuh pemirsa ada. Iya. Jadi rencananya kan kalau saya sih PNS-nya di Muara Jambi. Iya. Itu rencananya untuk tahun ini akan dibangun kemoterapi di sana. Di Muara Jambi dok. Muara Jambi, Wow, rencananya luar Rumah Sakit biasa. Amaripin. Nah, selain di Matahir ya, Iya. setahu saya baru di Matahir dan Amaripin baru mau adanya Buat membuat kemoterapi. Nah, seperti itu. Tapi untuk di Muara Jambi itu nanti di Amaripin bakal ada tahun ini 2025. Tahun ini 2025. Wah, ini sudah ada semua. informasi yang luar biasa Iya. untuk masyarakat Muara Jambi nih ya. Jadi mungkin yang ada di daerah-daerah Sengeti, seberang Orduri sana. Pokoknya seluruh Jambi lah. Boleh ke sana semua karena Berarti yang dari Tungkal nggak mesti harus ke Jambi ya Nggak dok ya mesti, kemarin bisa. Sampai Sengeti aja bisa. bisa Dan ditangani ahli onkologi penyakit dalam di situ bisa. Bisa lakukan kemoterapi. Jadi bisa semua. Jadi jangan takut untuk masyarakat Jambi, segeralah periksakan sanak saudara, sepupu anak kalian ke rumah sakit setempat. Ya kalau bisa ya, dan dengan ahli yang benar-benar tepat. Iya. Ya, jangan misalnya nih ada benjolan daerah kita kasih ahli yang lain kan tidak mungkin Iya, betul, benar. Jangan sampai salah jangan dokter. salah dokter gitu kan. Nah, Iya. Syarat saya seperti itu. Kalau ada BPJS bisa langsung berobat ke Rumah Sakit Bayangkara, tidak ada dipungut biaya sepeser pun. Oke. Seperti itu. Baik. Berarti kalau mau cari dokter Herdiansa selain wajibnya di Sengeti, Iya. Amaripin, di Bayangkara dok Bayangkara ya? saya di situ. Bayangkara. Kita break lagi dokter, Oke. kita lanjutkan nanti. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali setelah pesan berikut ini. Sama kami dalam program acara Hidup Sehat di sore hari ini ya. Udah mulai sore ini, udah hampir jam 3. Nggak kerasa udah hampir 1 jam nih menemani kebersamaan pemirsa di rumah nih pemirsa ya. Jadi masih bersama Dokter Herdiansa. Kalau mau cari Dokter Herdiansa itu kalau nggak di Rumah Sakit Sengeti Amaripin, kalau nggak Bayangkara. di Bayangkara dok ya. Dari jam jadwalnya jam 1 sampai jam 3, Senin sampai Jumat. sebenarnya sampai Jumat, Iya. hampir tiap hari dok di Bayangkara dok Iya, ya. Jadi Bayangkara. sambil jalan-jalan ya di Gentala gitu Iya, ya. Gentala. Jadi melipir dulu nih, wah dok ada benjolan, bibisan sering, langsung aja. Iya, benar. Tapi kalau untuk Jambi dok, Iya. ya Jambi ya kota kecil yang lumayan sudah hampir gede sekarang. Iya. Gimana pasien nasofaring itu sendiri dok? Rame kah? Iya. Atau gimana? Untuk Jambi ya, khusus Jambi, Provinsi Jambi, ya kita lumayan banyak menemukan kasus tumor nasofaring. Tumornya. Tapi kebanyakan mereka sudah dengar tumor itu nggak mau datang lagi. Karena alasannya apa? Gitu. Karena alasannya Justru ya. takut. Nah, takut untuk dilakukan kemo. Mereka kan kemo itu apa ya? Nah, padahal nggak tahu, padahal cuman kemoterapi sekedar infus, masukin obat semuanya. Nah, seperti itu. Jadi untuk masyarakat dianjurkan kalau mendapatkan kasus seperti itu, seperti gejala 5 itu cepat berobat dan akan kita periksa dan akan kita obati dengan segera. Iya, jadi harus pulang lagi dong, konsul lagi, jangan mentang-mentang sudah diponis. Iya, kadang alasannya Pak, rumah saya jauh dok, rumah saya ada di Nipa Panjang sana, itu kan sangat sulit. Tapi kalau namanya kesehatan kan wajib. Iya, kita jemput ya kesehatan. Iya. Jadi jangan nunggu sehat, jadi cepat harus kita cari apa penyebabnya dari kesehatan kita, terus solusinya gimana nih? Iya, solusinya. Kalau untuk solusinya lebih baik kalau sudah terdeteksi adanya sel kanker, lebih baik dengar saran dokter. Kalau apakah perlu dikemo, silahkan dikemo, ikut aja karena itu demi kebaikan pasien itu tersendiri. Nggak mungkin kita jurumusin. Pak, ini sudah layak dikemo Pak, kondisi Bapak makin hari makin jelek. Kalau dibiarin tumor itu
nggak diapa-apain. Nah, minimal kita lakukan kemoradiasi akan mengecil atau menahan tumor tersebut. Kalau boleh di-share nih dok, akibat terburuk dari kanker nasofaring ini sendiri nih gimana dok? Kalau untuk akibat terburuk, kondisi jelek untuk pasien akan menyebabkan kematian pada pasien tersebut. Oke. Jadi tumor nasofaring ini bukan dianggap main-main, jadi dia bukan dianggap oh biasa itu. Iya, oh kan ini kadang hidung kan cuma buat napas bisa pakai mulut gitu Iya. kan. Masih jauh lah dengan nyawa. Kan Iya, kadang kayak gitu benar, dok. iya. Iya kan? Padahal sebenarnya tumor nasofaring itu sifatnya ganas dan progresif. Itu singkat dianya. Bisa sampai masa pertumbuhannya bisa sampai cuma 3 bulan atau 2 bulan. 2-3 bulan. Iya. Wow. Jadi cepat, Singkat. sangat progresif dianya. Ya, singkat itu, Dok. Jadi kalau kita mengetahui sedini mungkin, maka akan penyembuhan yang akan lebih maksimal ketimbang kita mengetahui sudah kena stadium kemana-mana, gitu. Iya. Artinya memang justru lebih aware lagi dong. Iya. Iya. Kalau soal makanan dok, ketika orang mungkin diponis buat kemo. Iya. Nah, ini gimana nih soal makanan dok? Iya. Soal lifestyle juga nih gimana nih? Ya, untuk pasien yang sudah kena kanker, khususnya nasofaring, itu pasien diwajibkan untuk mengkonsumsi 4 sehat 5 sempurna. Yang pertama kali, yang kedua makan jenis yang sayur-sayuran, diperkuat buah-buahan. Oh. Karena dari sayur-sayuran dan buah-buahan itu mengandung antioksidan. Iya. Yang akan menangkal virus atau zat-zat berbahaya yang memicu adanya sel kanker. Makanya kalau bisa kita mengkonsumsi buah, lalapan, tapi juga lalapan tidak boleh secara terus-menerus. Efeknya juga bisa yang lain. Iya. Nah, boleh mengkonsumsi sayur-sayuran, itu sangat baik untuk menangkal adanya radikal bebas yang masuk ke daerah tubuh kita. Nah, itu akan merusak sistem imunitas tubuh kita. Makanya kita perkuat dengan mengkonsumsi vitamin, memakan makanan yang sehat dan sayur-sayuran. Seperti itu. Itu yang harus dibanyakin ya dok. Dibanyakin, Ketika iya, benar. kita sudah harus kemo ya. Iya. Tapi sekali lagi mungkin ya tidak makan ikan asin tidak langsung kena nasofaring itu Bukan, tidak. bukan, Ya iya. harus jangan salah informasi pemirsa Iya. ya. Kita kan makan sate nih bakar, ayam bakar, ikan bakar, oh langsung nasofaring. iya. Oh tidak seperti Iya. itu. Artinya itu semuanya melalui proses dan Iya, tahapan. Kalau berlebihan baru deh. ya seperti itu prosesnya. Jadi jangan langsung menjudge. Nih nanti ikan asin langsung dibuangin. Kasihan dong pedagang kita ya pemirsa ya. Iya, bukan seperti itu. Jadi jangan salah pengertian ya. Jadi ikan asin boleh dikonsumsi tapi tidak dengan secara terus-menerus. Continue. Nah, misalnya besok disediakan, besok lagi itu tidak boleh. Ya, jadi boleh mengkonsumsi yang lain. Misalnya tempe kan masih ada, tahu masih ada yang tidak berefek yang kemana-mana. Iya. Indonesia masih banyak makanan-makanan makanan enak yang simple dan murah dokter. Iya. Ya. Terima kasih dokter. Ya, oke. Atas informasi yang luar biasa hari ini beneran nih. Iya. Kayaknya saya aja baru pertama kali dengar nasofaring ini dokter. Luar biasa. Iya, iya. Meskipun masih jarang untuk di Jambi tapi tetap harus menjadi perhatian dokter Iya, ya. pasti, Sekali ya. lagi terima kasih ilmunya, edukasinya dokter. Iya. Next kita jumpa lagi Oke. dengan tema-tema yang berbeda. Demikian pemirsa, sajian hidup sehat di sore hari ini. Akhirnya saya Jeffrey mewakili kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.